Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ruli Kusumadi, ya salah satu staf ahli di BDC KUKM Jatim, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Ya, menghadapi masa pandemi yang sampai saat ini kita pun tidak tahu kapan selesainya, ya. Tapi kita tidak bisa diam, kita harus tetap berjuang, ya. Ini bukan sesuatu, kalau menurut saya bukan sesuatu yang apa namanya, yang aneh, ya. Karena mungkin bedanya ini masih baru, sehingga kita belum begitu bisa menghadapi situasi saat ini. Saya yakin ketika ini sudah bisa dihadapi, kita akan menikmati ya masa-masa ini dengan indah. Mudah-mudahan seperti itu. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya ya, atas terlaksananya acara pada pagi hari ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, semangat ya kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu UKM yang sampai saat ini masih terus bersama kami ya dalam acara-acara di dinas di klinik KUKM Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, ketika berbicara bisnis banyak sekali ya modelnya. Ada yang bisnis pure mencari profit ya, ada juga yang bisnis gabungan ya, bisnis surga ya, atau yang lebih dikenal dengan sociopreneur ya, di mana surganya dapat, untungnya juga dapat ya. Ini yang beberapa macam model bisnis yang ada di negeri kita ya, tapi semuanya ya membutuhkan tantangan-tantangan, terutama ketika kita membangun bisnis sociopreneur ya, yang artinya melibatkan banyak orang. Tentu kendala-kendalanya ya, hambatannya pasti lebih besar ketimbang ketika kita mengelola bisnis sendiri. Ya, ada dua model ya yang ada di negara kita, yang ada di sekitar kita. Yang pertama bisnis perorangan. Ya, bisnis perorangan hanya saja dia melibatkan banyak orang di dalam proses bisnis itu. Yang kedua, bisnis yang memang pure melibatkan banyak orang dalam sisi permodalannya. Jadi pemiliknya juga banyak orang, tidak hanya sendirian ya. Dan ini tentu akan membutuhkan penanganan yang lebih serius karena tantangannya juga pasti berbeda ketika menyatukan persepsi-persepsi dari banyak orang tersebut. Itu sekedar gambaran acara materi pada hari ini, yaitu membangun bisnis sociopreneurship. Jadi membangun bisnis banyak orang ya, kepentingannya untuk banyak orang, dan sebetulnya apa sih keunggulannya ya. Kita coba bahas satu persatu ya, kita masuk ke materi hari ini. Bapak Ibu, mungkin sejak kecil kita sudah diberi diberi pembekalan bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar masalah untung rugi ya. Bisnis bukan masalah untung rugi, tapi perkara surga atau neraka itu pilihannya ya. Dan ketika kita salah dari dalam bisnis, ya bisa jadi kita juga masuk neraka hanya karena berbisnis. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah berjalan dengan benar, ya insya Allah surga jaminannya. Ya, itu saya agak merinding kalau sudah
menyebut kata-kata ini ya, karena memang banyak yang berbisnis nggak seperti ini cara berpikirnya ya, sehingga banyak bisnis-bisnis yang kotor, bisnis-bisnis yang mungkin sering merugikan orang dan seterusnya ya. Ini yang masih banyak kita apa namanya, eh, kita dapatkan ya. Beberapa waktu lalu, mungkin sudah agak lama, tapi ini harusnya menjadi catatan bagi kita, Bapak Ibu. Maaf, saya tidak mengkultuskan satu suku atau satu apa, ya. Saya hanya beli buah sebagai pembeli. Ya, saya tidak mau ngurus, tidak mau milih, ya, tidak mau milih. Hanya dipilihkan oleh yang jualan. Ternyata sampai rumah, Pak, Bapak Ibu, yang terjadi di atas 50% buah itu bosok. Ya, buah itu bosok. Apakah begini cara kita berbisnis? Ya. Padahal katanya bisnis itu adalah ibadah. Ya, ini pengalaman real saya, ya, pengalaman real. Nah, marilah kita di dalam acara sesi ini, saya pun juga menghimbau Bapak Ibu ya, berbisnis yang baik. Bisnis itu ibadah ya. Bisnis itu bisa membuat kita masuk surga atau sebaliknya kita masuk neraka. Ini pembukaan pada hari ini ya, karena kita terkait dengan bagaimana membangun sebuah sociopreneurship yang bagus ya. Artinya labanya dapat, keuntungannya dapat, tapi pemberdayaannya juga dapat ya. Ini harapan kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Terkait dengan social entrepreneur, Bapak Ibu ya, seseorang apa sih yang dimaksud dengan social entrepreneur? Itu seseorang yang mengerti permasalahan sosial. Jadi dia paham sekali masalah sosial ya, meskipun hanya sebagian ya. Dia paham sekali masalah sosial dan menggunakan kemampuannya sebagai pengusaha entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial. Ini yang banyak sering terjadi ya, tapi tidak banyak dilakukan oleh banyak orang ya. Hanya orang-orang yang memang cara berpikirnya lebih ke arah itu ya, bahwa bisnis itu adalah ibadah, bisnis itu adalah memberdayakan orang ya. Dan bidangnya biasa pun meliputi bidang kesejahteraan ya, pendidikan dan sosial, Bapak Ibu ya. Ini yang sering banyak kita jumpai ya, seperti ini. Nah, sosial bisnis ya, ada beberapa, saya hanya membahas dua aja ya. Saya tidak bahas beberapa trainer yang lain karena memang banyak. Begitu muncul social trainer, muncul trainer yang lain ya. Tapi saya bahas bahwa apa sih bedanya social trainer dan bisnis trainer ya. Kalau bisnis trainer sudah jelas Bapak Ibu, keberhasilan dari kinerja keuangannya itu yang menjadi utama ya, bahwa ketika kita dapat untung itu dianggap berhasil ya, dianggap bisnis itu sukses ya, dianggap bahwa kita sudah mampu mengelola bisnis dengan baik ya. Tapi ketika kita berbicara tentang social trainer, keberhasilannya diukur dari seberapa manfaat ya apa yang kita lakukan terhadap banyak orang ya, banyak orang, tapi tetap mencari untung. Ini bedanya dengan bukan kegiatan sosial ya. Jadi seberapa besar keberhasilan diukur dari seberapa besar manfaat keberadaan apa yang kita lakukan terhadap masyarakat ya. Di kita sudah banyak Bapak Ibu ya, contoh-contohnya cukup banyak. Cuman memang kalau dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, jumlah penduduk Indonesia, pelaku-pelaku sosiopreneur sangat kecil ya, apalagi yang sosiopreneur perorangan ya, itu juga bisa dihitung dengan jari ya.
Itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, tentang sosiopreneur, ya. Ini maaf, bukan sosialpreneur, sosiopreneur. Ya, sosiopreneur diawali dengan keprihatinan terhadap keadaan sosial. Jadi berangkat dari kondisi sosial yang ada di masyarakat kita, lingkungan kita, ya. Akhirnya berujung menjadi sebuah model bisnis yang baru. Ya, saya kasih contoh. Saya sudah melakukan, Bapak Ibu, ya, begitu pandemi masuk, ya saya merubah bisnis model saya, ya, menjadi bisnis model yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu melibatkan banyak orang, ya, melibatkan banyak orang, ya, sehingga saya menggabungkan dua bisnis saya, ya, mungkin beberapa waktu pernah saya ceritakan bisnis resto dengan bisnis sablon, ya, bisnis sablon. Kalau dulu sablon ya karyawan saya, ya sudah itu, ya. Saat ini dengan kondisi saat ini saya merubah, ya, jadi bisnis murni menjadi menjadi bisnis sosial yang melibatkan 250 penjahit di luar bisnis saya, yang seharusnya di luar bisnis saya, ya. Dan sampai saat ini itu berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi ketika kondisi saat ini modal terbatas, SDM terbatas, sehingga apapun yang kita lakukan harus mengarah pada bagaimana melibatkan banyak sumber daya untuk satu proses produksi. Ya, sehingga saya bermitra dengan 250 penjahit, ya, untuk membuat sebuah produk. Ya, sementara saya yang menyiapkan pasarnya ke atas, ke bawah, saya bekerja sama membina juga, ya, memberdayakan penjahit, para penjahit yang memang terdampak sekali dengan kondisi ini. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas itu. Ya, ini sebuah model baru, ya, yang sama-sama menguntungkan. Jadi melibatkan banyak orang. Itu salah satunya, Bapak Ibu. Sosialpreneur merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial, ya, dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan hati. Ya. Sekali lagi keteguhan hati, ya, karena ketika kita berbisnis dengan banyak orang, melibatkan banyak orang di dalam bisnis kita, pasti akan rumit, ya. Makanya butuh keteguhan seperti yang lazim ditemukan di dalam dunia bisnis, ya. Jadi sosialpreneur merupakan kombinasi dari semangat besar, keteguhan, inovasi dengan peluang bisnis yang ada. Itu sosialpreneur, Bapak Ibu. Nah, mengapa sosialpreneur perlu dikembangkan? Ya, sebetulnya terlepas dari pandemi atau tidak, ya, sebetulnya bisnis sosialpreneur ini sangat menguntungkan, ya. Karena ketika bisnis sosialpreneur dikonsep dengan model koperasi, ya, ini sesuatu yang luar biasa, ya, tapi tidak semudah dalam prosesnya, Bapak Ibu, ya. Yang pertama alasannya mengapa sosialpreneur dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, social entrepreneurship atau sosialpreneur dapat mengatasi berbagai masalah seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kalau luas atau wilayah kemiskinan itu suatu desa, kita bagi dalam bentuk desa, maka sejatinya, ya, setiap desa harus memiliki bentuk bisnis sosialpreneur ini. Dan saya yakin ini sudah cukup banyak saat ini, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu memang sulit sekali karena memang dibutuhkan, kalau tidak dana yang besar, ya, SDM yang besar, tenaga yang besar. Ya. Tapi saat ini dengan tekad, dengan kemauan masyarakat kita, dana yang besar menjadi tidak perlu, ya. Hanya dibutuhkan tekad dari masyarakat Indonesia, masyarakat kita, ya.
Yang kedua, dapat meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat. Ya, ini dampaknya, Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, menjadikan masyarakat Indonesia lebih produktif, ya, karena dengan banyak kegiatan, sebetulnya kegiatan sosial tapi itu menghasilkan, ya, membuat masyarakat kita menjadi lebih produktif. Ya, yang keempat, menghilangkan kesenjangan sosial. Yang kelima, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Ya, jadi ada fungsi yang kuat, fungsi pemberdayaan yang kuat di dalam proses social planner ini, Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana memberdayakan penjahit yang memang pada saat itu sangat terdampak dan sudah tidak menghasilkan apa-apa, bisnisnya sudah mati, ya. Tapi bagaimana dia bergerak dengan strategi social planner seperti ini. Ya, yang berikutnya, ini Bapak Ibu beberapa social planner muda, ya. Ini salah satunya saja yang saya ambil. Yang lain masih banyak, ya, dengan ciri khasnya, dengan keunikannya, dengan masalahnya, ya, sendiri-sendiri, ya. Bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka memberi solusi terhadap masyarakatnya di sekitarnya, ya. Mungkin yang pertama, ya, si anak ini meninggal, ya, meninggal, dan hati, ya, Mas Jamal yang begitu masih muda tapi dia sudah dokter, dia membuat sesuatu solusi yaitu dengan bank sampah, ya. Jadi kalau berobat cukup bayarnya dengan sampah, ya, dengan sampah. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang eh, nama lembaganya Klinik Asuransi Sampah, Bapak Ibu, ya. Ini salah satu cara memecahkan solusi di masyarakat, ya. Kalau ini tentang kemiskinan. Yang berikutnya, eh, ya, berat miliar